Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kali ini saya atas nama Lisna Yunin 1962041029 akan mempresentasikan makalah sejarah politik dengan judul Hubungan Internasional Masa Orde Lama. Kita semua paham bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Nah, ini sama halnya dengan sebuah negara. Negara tidak akan bisa terus berkembang dan berdaya ketika tidak ada bantuan atau kerjasama dengan negara-negara lainnya. Inilah yang dinamakan dengan hubungan internasional, yaitu sesuatu yang sangat kompleks yang melintasi batas maksimal suatu negara yang dilakukan oleh kesatuan-kesatuan sosial, baik itu dari negara-negara maupun non-negara yang meliputi individu, bangsa, ataupun kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup atau cara bertindak dan cara berpikir dari manusia itu sendiri. Nah, sama halnya dengan Indonesia, politik luar negeri yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan konsep politik bebas aktif yang turut aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan atau menjalin hubungan internasional dengan negara-negara lainnya. Namun di awal kemerdekaan bangsa Indonesia banyak sekali tantangan-tantangan yang dilakukan dalam menjalankan politik luar negerinya, terutama sebagai negara yang baru merdeka. Apalagi saat itu atmosfer politik internasional sangat bergantung dengan adanya perang dingin yang mengombang-ambing berbagai negara dunia ketiga. Nah, Indonesia masih disibukkan dengan memperjuangkan kedaulatan negara serta pengakuan dari berbagai negara di dunia atas kemerdekaannya, terutama dari Belanda. Nah, berangkat dari latar belakang tersebut, ada 3 rumusan masalah yang menjadi topik dalam presentasi kali ini. Silakan teman-teman dapat membaca rumusan masalah yang telah ditampilkan. Yang pertama, kita tahu apa itu politik bebas aktif yang menjadi politik luar negeri bangsa Indonesia. Nah, politik bebas aktif pertama kali dicetuskan oleh Muhammad Hatta pada tanggal 2 September 1948 di depan kelompok kerja KNIP, Komite Nasional Indonesia, yang dalam pidato menjelaskan mengenai konsep politik bebas aktif, yang artinya Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana yang tercermin dalam Pancasila, dan aktif artinya dalam menjalankan kebijakan luar negerinya Indonesia tidak bersikap pasif reaktif atas kejadian yang terjadi di dunia internasional, melainkan bersifat aktif dan bukan menjadi objek tetapi menjadi subjek yang tidak dapat dikendalikan oleh haluan politik negara lain berdasarkan kepentingan nasional negara itu sendiri. Gerakan non-blok. Gerakan non-blok adalah gerakan yang dipelopori oleh Indonesia, India, Mesir, dan Ghana, serta Yugoslavia. Gerakan ini lahir karena dilatar belakangi adanya perang dingin antara blok barat dan blok timur yang menjadi memperebutkan hegemoni kekuasaan yang memporak-porandakan berbagai negara yang sangat berdampak terhadap negara-negara Asia Afrika. Nah, dari gerakan non-blok ini maka terselenggaralah Konferensi Asia Afrika. Gerakan ini merupakan gerakan yang menentang kolonialisme dan menjadi gerakan yang bersifat netral, tidak memihak antara kedua blok. Konferensi Asia Afrika melahirkan Dasar-Sila Bandung yang disetujui oleh berbagai negara-negara yang ikut dalam Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya ada 2 peristiwa penting yang menjadi cerminan bagaimana kita melihat politik luar negeri bangsa Indonesia di masa Orde Lama. Yang pertama adalah pembebasan Irian Barat. Kita ketahui bahwa berdasarkan hasil KMB tahun 1949 di Den Haag, Belanda menyepakati bahwa setelah 1 tahun KMB maka Irian Barat akan diserahkan kembali ke Indonesia. Namun ternyata Belanda mengingkari hal tersebut, sehingga Presiden Soekarno mengambil tindakan keras dengan mengeluarkan Trikomando Rakyat yang menjadi salah satu hal yang sangat menarik di pembebasan Irian Barat.
Situasi tersebut dimanfaatkan oleh kedua blok untuk menarik perhatian dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, di masa ini Belanda sebagai sekutu dari Amerika Serikat menjalankan tindakan tersebut sehingga Uni Soviet membantu Indonesia dan tentunya hal itu menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh Amerika Serikat karena tidak menginginkan Indonesia jatuh ke tangan komunis. Nah, dari sini, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk segera melakukan perundingan terhadap Indonesia dalam mencapai kesepakatan mengenai kekuasaan di Irian Barat. Selanjutnya adalah konfrontasi Malaysia. Pembentukan Federasi Malaysia awalnya didukung oleh Indonesia, namun kemudian Indonesia menyadari bahwa pembentukan Federasi Malaysia merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Inggris untuk melakukan neokolonialisme baru di wilayah Asia Tenggara, sehingga hal tersebut menjadi hal yang sangat ditentang oleh Indonesia, kemudian didukung oleh Filipina, namun ternyata mendapat kecaman luar biasa dari berbagai negara di dunia, terutama Australia dan Belgia, yang kemudian hal tersebut mendesak Indonesia. Apalagi mengingat Inggris merupakan sekutu dari Amerika Serikat dan saat itu Amerika Serikat sangat membutuhkan bantuan Inggris dalam pembentukan NATO di Asia Barat. Nah, hal ini tentu menjadi dilema bagi Amerika Serikat mengenai perseteruan antara Indonesia dengan pembentukan Federasi Malaysia. Kesimpulan bahwa politik luar negeri Indonesia dengan konsep politik bebas aktif merupakan konsep politik yang sangat luar biasa sehingga Indonesia tidak akan menjadi atau dirongrong oleh kekuatan negara luar dalam mengendalikan bangsanya. Nah, saran kita melihat bagaimana di masa pemerintahan Soekarno, Indonesia hadir di dunia internasional dengan sikap dan tindakan yang amat luar biasa dan menjadi salah satu negara yang sangat dihormati dan dihargai di dunia. Semoga apa yang telah terjadi di masa lalu menjadi sebuah pelajaran luar biasa untuk Indonesia ke depannya dalam mengambil sikap dengan situasi dan kondisi politik internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.